warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat tanah. Baiklah, saya Nurfa Asnila. Saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat tanah. Sebelum kita mengetahui apa itu sifat-sifat tanah, kita harus mengetahui apakah itu tanah. Tanah merupakan permukaan yang paling atas di permukaan bumi. Selanjutnya, sebelum kita menjelaskan apa itu sifat-sifat tanah, kita harus mengetahui faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah ada 5. Yang pertama yaitu iklim. Suhu dan curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelapukan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimiawi. Jika suhu tinggi, maka pelapukan akan terjadi sangat cepat. Seperti sekarang ini, kita lihat saja. Suhu pada sore hari ini sangat panas. Pada saat seperti inilah, suhu pelapukan akan terjadi sangat cepat. Faktor yang kedua yaitu organisme. Pembentukan tanah juga dipengaruhi oleh organisme yang meliputi tumbuhan seperti yang ada di sekeliling kita, pohon, rumput, serta hewan, jasad di dalam tanah seperti cacing, dan manusia seperti kita. Yang ketiga yaitu topografi atau relief. Topografi atau relief merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran terhadap air hujan. Yang kelima yaitu waktu. Terus-menerus tanah akan terkikis dan akan bisa menjadi miskin unsur hara. Baik. Sifat tanah yang pertama akan dijelaskan oleh Mardi. Kepada Mardi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tekstur tanah adalah perbandingan partikel pasir, debu, dan lempung suatu massa tanah. Yang contohnya kita ambil tanah sedikit. Kemudian kita ginikan. Dari hasil ini kita akan mengetahui bahwa tanah ini mengandung pasir dan debu. Nah, hasilnya tanah ini mengandung pasir dan debu. Yang kedua, struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan pengikat butiran tanah membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kemantapan. Yaitu contohnya tadi tanah yang mengandung pasir dan debu. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Dewi Nila. Saya Dewi Nila akan melanjutkan penjelasan tentang sifat-sifat tanah, yaitu 3. Konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah sifat fisik tanah yang menyatakan terkecilnya gaya kohesi dan adhesi dalam beban. Konsistensi tanah adalah reaksi tanah yang mengalami tekanan, gejala licin, kegemburan, kelihatan, dan kelekatan tanah. Konsistensi tanah dipengaruhi oleh tekstur, kadar bahan organik, kadar koloid, dan terutama lengas tanah. Yang 4 adalah warna tanah. Warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah.
Perbedaan warna permukaan tanah umumnya terjadi karena perbedaan kandungan bahan organik. Semakin tinggi bahan organik, maka warna hitam pada tanah akan semakin kuat. Seperti tanah yang ada di bawah ini. Tanah yang mengandung banyak unsur organik, unsur kehidupan akan mengandung warna hitam seperti ini. Sedangkan tanah yang berwarna coklat dan warna kuning mengandung lebih sedikit unsur organik, unsur hara dan unsur kehidupan di dalamnya. Berikutnya adalah suhu tanah. Tanah mempunyai suhu atau temperatur. Pada siang hari, tanah pasir memiliki suhu lebih tinggi daripada tanah lempung. Suhu tanah merupakan faktor yang mempengaruhi kegiatan mikrobiologi dan perkembangan biji tanaman. Secara umum, makin tinggi suhu dengan batas tertentu, makin meningkat kegiatan mikrobiologi dan perkembangan. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Saya Winarul Hayati akan menjelaskan penjelasan dari Dewi Nila, yaitu tentang lengas tanah. Lengas tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang berada di atas permukaan tanah. Air yang terdapat pada pori-pori tanah yang jenuh air dan merupakan air tanah tidak termasuk pada lengas tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lengas tanah. Contohnya, jika air ini kita tuangkan pada tanah ini, air ini akan merembes atau mengalir, maka pori-pori tanahnya sedikit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang porositas tanah. Permeabilitas tanah. Maaf, saya ulang lagi. Saya akan menjelaskan tentang permeabilitas tanah, yaitu kecepatan air merembes ke dalam tanah ke arah horizontal dan vertikal yang melalui pori-pori tanah. Kecepatan perembasan air ini dipengaruhi oleh unsur tekstur tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang porositas tanah. Porositas tanah adalah perbandingan pori-pori dalam tanah dengan volume massa tanah. Porositas tanah dinyatakan dalam persen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang drainase tanah. Drainase tanah adalah kemampuan tanah mengalir dan mengatuskan kelebihan air yang berada dalam tanah maupun pada permukaan tanah. Pada tanah yang memiliki drainase buruk disebut air cenderung menggenang. Untuk mengatasi sifat drainase yang buruk, pada tanah kita dibuat selokan-selokan. Contohnya seperti topografi, air tanah yang dangkal, dan curah hujan untuk mempengaruhi kegenangan air. Contohnya, kita membuat selokan seperti ini untuk mengurangi drainase tanah. Baiklah, saya Esti Firdani akan melanjutkan sifat kimia yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Winarul Hayati. Yang pertama, sifat kimia tanah. Tanah memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda. Penutupan sifat kimia tanah ini antara lain berupa kandungan bahan organik, unsur hara, dan pH tanah. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sifat biologis tentang bahan organik. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa tanaman, hewan, bahkan manusia yang ada di dalam tanah.
Baiklah, yang misalnya kalau sifat ini tanahnya akan memiliki tanah yang berwarna hitam maupun kecoklatan. Saya akan mencontohkan di sini tanah yang di sini berupa tanah yang kehitaman. Berarti tanah ini merupakan tanah yang subur, di mana di dalamnya ada berupa cacing, lendir serangga, bahkan yang lainnya. Sehingga tanah ini subur untuk ditanami. Maka tanaman yang ditanami di dalam tanah ini akan subur-subur seperti ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang unsur hara. Tanah sebagian alat reproduksi tanaman menyediakan unsur-unsur kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur kimia yang dibutuhkan tanaman itu disebut unsur hara. Unsur hara ini dimanfaatkan tanaman sebagai sebagai makanan yang selain oksigen dan karbon dioksida. Tanaman ini membutuhkan unsur hara yang sangat penting, yaitu esensial yang diserap dari dalam tanah. Unsur hara tersebut terdiri atas unsur hara makro dan mikro. Baiklah, materi saya ini akan melanjutkan penjelasan dari ST, yaitu tentang pH tanah. Sifat kimia tanah yang lain adalah pH tanah. pH tanah merupakan sifat kimia tanah yang menunjukkan negatif ke arah keasaman tanah. pH tanah dikatakan normal apabila nilainya 6,6 sampai dengan 7,5. Pada keadaan ini, semua unsur hara akan tersedia. Misalnya ketersediaan nitrogen dalam keadaan sangat asam. pH kurang dari 4,0, reaksi kimia dapat menyebabkan konsentrasi tinggi berunsur dalam tanah seperti unsur Al, Ml, dan Fe bersifat meracuni. Berikut contohnya. Jadi ini saya jelaskan. Kalau kertas lakmus biru menjadi merah, berarti tanah tersebut memiliki keasaman yang kuat. Begitu sebaliknya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah. Massa tanah tersusun oleh zat padat, cair, dan gas. Zat dapat membentuk tanah terdiri atas partikel-partikel tanah, bahan organik, dan jasad hidup organisme. Organisme tanah dapat dibedakan menjadi golongan tumbuhan dan golongan hewan, berukuran kecil hingga besar. Golongan tumbuhan dan yang lain, bakteri, fungi, alga dan akar tanaman. Golongan hewan antara lain protozoa, nematodo, sangga, kaki seribu, cacing tanah, siput darat, tikus, dan marmut. Dari kelompok kami, bila ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.